Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nah, masih dalam penjelasan bab yang ketujuh terkait dengan minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwihima bi raf'il bala'i aw daf'ihi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan kaidah terkait dengan kaidah poin terkait dengan sebab dan akibat, terkait dengan sebab dan akibat, di mana kita sudah sebutkan bahwa sebab dan akibat itu serta kemampuan sebab untuk melahirkan menjadi sebab datangnya akibat ini adalah apa? Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Taala. Di mana Ahlus Sunnah meyakini bahwa sebab itu memiliki asar, pengaruh. Sebab itu muasir terhadap akibat. Tapi taksirnya, pengaruhnya itu atas izin dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda halnya dengan faham Asy'ariyah dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwasanya eh, sebab itu ghairu muassirah. Sebab itu tidak memberikan pengaruh kepada akibat. Nah, tidak memberikan pengaruh kepada akibat. Misalnya api ketemu kertas. Ahlus Sunnah mengatakan ketika api ketemu kertas, api yang membakar kertas. Api punya pengaruh pada pembakaran tersebut. Dia yang menjadi sebabnya, dia yang membakar. Tapi kemampuannya membakar itu apa? Izin dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya makan, saya minum, itu gerakan saya disandarkan kepada saya. Ya kan? Disandarkan kepada saya. Nah, sementara Asy'ariyah mengatakan bahwasanya labas. Enggak usah lah kita panjangkan. Kalau kita bahas kaitannya dengan uluhiyah saja ya. Nah, coba. Ya, ya selesai. Saya kira kaidah pertama terkait dengan sebab akibat ya. Jadi kita eh, poin yang pertama harus diyakini bahwa kemampuan sebab dan akibat tiga-tiganya ciptaan Allah Taala. Allah menghendaki mengaturnya dan seterusnya. Kemudian kaidah yang kedua yang butuh difahami terkait dengan kaidah sebab akibat adalah penetapan sebab akibat ini adalah af'al min af'alillah, termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita mau menetapkan ini perbuatan Allah, maka membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Harus ada dalilnya bahwa ini perbuatan Allah Ta'ala. Tidak boleh kita asal menetapkan ini Allah berbuat seperti ini, Allah punya fiil perbuatan seperti ini, Allah punya sifat seperti ini tanpa ada dalil. Nah, termasuk af'alullah, termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Termasuk perbuatan Allah Ta'ala adalah apa? Ya, apa? Hubungan dengan pembahasan kita. Nah, apa yang menjadi perbuatan Allah di sini? Ya tadi, menetapkan sesuatu sebagai sebab. Kalau mau ini, kamu mau dapatkan ini sebabnya, mendapatkan ini sebabnya. Nah, dalam menentukan sebab itu harus ada dalilnya. Tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan seorang ya menetapkan, oh kalau mau ini sebabnya, kalau mau dapatkan ini sebabnya. Nah, menentukan sesuatu sebagai sebab itu termasuk rububiyah Allah. Jelas ya? Termasuk dari apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh seorang menetapkan sesuatu itu sebab kecuali dengan dalil. Ini kaidah yang kedua. Baik. Nah, kaidah yang kedua ini perhatikan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu jelas merupakan kebenaran, hak.
Karena itulah segala sesuatu yang Allah tetapkan sebagai sebab itu secara kenyataan pasti betul-betul merupakan sebab secara kauni, bukan hanya secara syar'i tapi juga secara kauni. Nah, jadi ketika kita mau menetapkan sesuatu, kalau mau ini sebabnya, kalau mau itu ini sebabnya, ya kalau mau dapatkan ini sebabnya, mau terhindar dari ini sebabnya. Nah, dalam menentukan sesuatu sebagai sebab harus sesuai dengan syariat, harus ada apa keterangan dalam syariat, dan yang kedua apa harus ada fakta yang membuktikan bahwa memang ini ada hubungan sebab akibatnya secara tajrubah. Nah, apa namanya penelitian memang terbukti secara his panca indera ataupun secara akal menunjukkan bahwa memang sebab ini adalah ini akibatnya. Maka jadi kesimpulannya di kaidah yang kedua adalah tidak boleh menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali apa? Kecuali itu merupakan sebab secara syar'i dan sebab secara kauni. Tidak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab kecuali ada dalil secara syar'i dan juga terbukti secara kauni. Nah, dan ingat semua yang syar'i pasti kauni. Secara umum seperti itu. Contoh misalnya, atau saya lagi afwan. Jadi dalam mengukur suatu sebab harus ada dua ditinjau ini. Dari sisi syariat satu dan dari sisi apa? Kauni, tajrubah, penelitian, pembuktian, baik secara akal, his atau yang semacam. Contoh, seorang mau makan, seorang mau makan. Itu kan akibat yang mau diraih kan? Akibat, mau afwan, mau kenyang maksudnya. Ada orang lapar mau kenyang. Tapi ini akibat. Apa sebab yang ditempuh? Ah, makan. Baik, makan ini apakah sebab syar'i? Hah? Sebab syar'i enggak? Iya. Sebab syar'i. Allah mengatakan kulu wasyrabu, makan, minum. Sebab syar'i. Sebab syar'i untuk kenyang. Dia sebab kauni? Nah, dia sebab kauni. Hampir semua orang makan kenyang. Jelas ya? Kalaupun ada yang keluar, kita sudah sebutkan kan? Kalaupun ada yang keluar, itu tidak mencacati apa? Hubungan sebab akibat. Karena kadang Allah melakukannya karena untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah buat sebab tidak bekerja. Bisa jadi. Tapi sunnatullahnya makan itu kenyang. Berarti kita boleh katakan makan ini adalah sebab untuk kenyang. Kita boleh katakan seperti itu. Kenapa? Memang syariat mengatakan demikian, menyatakan demikian, dan juga kauni. Pembuktian sebab akibat secara akal, secara his, secara dari sisi medis, misalnya semuanya. Dari sudut pandang apapun, memang terbukti. Baik, kalau orang mau uang, apa sebabnya? Banyak macam kan? Kerja. Baik. Apakah boleh kita katakan bekerja itu sebab kita apa boleh kita menjadikan bekerja sebagai sebab untuk mendapatkan uang? Boleh. Kenapa? Ia sebab syar'i dan dia juga sebab kau nih. Hampir semua orang yang bekerja dapat uang gitu. Berarti kau nih. Baik. Sudah ya. Ini kaidah yang kedua. Tidak boleh menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali apa? Sesuatu itu sebab syar'i sekaligus kauni. Nah, bagaimana kalau melanggar? Nah, bagaimana kalau tidak terpenuhi? Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Apa contohnya yang tidak terpenuhi? Nah, ya, ya. Hmm. Kalau tidak terpenuhi, misalnya dia sebab kauni tapi tidak syar'i. Kauni tapi tidak syar'i. Apa contohnya kira-kira? Misalnya seorang mau dapatkan uang, itu akibat. Sebabnya apa? Apakah sebabnya cuma bekerja?
Enggak, banyak sebab lain. Apa misalnya? Nah, curi. Orang mencuri dapat uang enggak? Iya, terbukti. Secara kauni itu hubungan sebab akibat. Akal kenyataan di lapangan ada hubungannya. Mencuri itu sebab dapatkan uang. Mencuri sebab kauni untuk dapatkan uang, sebab kauni. Apakah dia sebab syar'i? Tidak, syariat melarang. Jelas ya? Syariat melarang. Maka tidak boleh kita menempuh sebab itu. Tapi kalau ada yang bertanya, boleh nggak saya katakan mencuri sebab mendapatkan uang? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena memang secara kauni terbukti. Cuman apakah boleh saya tempuh, saya boleh lakukan? Jawabannya tidak, tidak boleh. Jadi sekali lagi jawabannya tidak boleh menempuh sebab, tidak boleh menempuh sebab. Nah, kecuali terpenuhi dua syarat. Sebab itu syar'i dan sebab itu kauni. Kapan sebabnya syar'i apa kauni tapi tidak syar'i, maka tidak boleh ditempuh, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dikatakan ini sebab syar'i untuk dapatkan uang. Tidak boleh. Nah, sudah ya. Contoh misalnya syar'i tapi tidak kauni. Apa contohnya? Syar'i tapi tidak kauni. Sebab syar'i tapi tidak kauni. Hmm. Dia syar'i tapi tidak kauni. Artinya apa? Itu enggak dilarang oleh syariat, dibolehkan karena hukum asal segala sesuatu di dunia adalah mubah. Kaidahnya kan begitu. Selama tidak ada dalil yang melarang berarti boleh dalam perkara dunia. Dia sebab syar'i tapi tidak kauni. Apa contohnya? Misalnya eh, masalah kalau eh, ini saya nggak tahu ya misalnya. Contoh saja misalnya. Misalnya kalau mau eh, apa eh, peredaran apa seks sembuh dari ini, dari kanker atau misalnya dari tumor dan semacamnya, nih pakai kalung ataupun gelang dari bahan dari batu-batu apa namanya ada misalnya apa ada infra cahaya apa infrarednya ya kayak apa namanya dari yang kalung-kalung kesehatan gelang-gelang kesehatan itu tanya baik sekarang kita bilang pakai gelang seperti ini boleh nggak secara syar'an terlarang nggak jawabannya kan tidak. Baik, sekarang tinggal lihat apakah kauni atau tidak. Apakah terbukti secara medis kalau itu betul-betul bisa menjadi sebab seorang tidak kena tumor misalnya. Kalau memang terbukti secara klinis, ya sudah berarti boleh dipakai karena syar'i dan kauni. Tapi kalau tidak terbukti secara klinis, berarti kita katakan ini tidak kauni. Karena tidak kauni, maka tidak boleh dilakukan, tidak boleh ditempuh dan tidak boleh mengatakan itu sebab karena belum terbukti secara klinis. Jelas ya, belum terbukti secara klinis. Nah, ada yang bilang obat COVID katanya daun kelor. Apa hukumnya makan daun kelor? Ya syar'i, tidak ada masalah, boleh. Tapi mengatakan daun kelor saya jadikan daun kelor sebagai sebab untuk obat COVID, boleh nggak saya jadikan sebab? Tinggal lihat yang kedua, kau nih nggak terbukti sebab akibat nggak? Secara medis betul nggak? Ditanyakan ke pakarnya. Kalau pakarnya mengatakan iya, berarti boleh diyakini sebagai sebab dan boleh diambil sebagai sebab. Tapi kalau medis mengatakan enggak ada hubungannya, ya. Nah, maka apa? Obatnya orang pingsan, teh manis. Misalnya. Orang pingsan di mana teh manis. Misalnya, semua seperti itu. Kalaupun syar'i, yani kalaupun terlarang, kalaupun tidak dilarang oleh syariat, boleh dilakukan. Tetap kita punya dua syarat yang kedua, yaitu terbukti enggak? Hubungan sebab akibatnya bisa dibuktikan dalam kesehatan enggak? Medis enggak? Tidak sampai sini? Kalau terbukti maka iya, kalau tidak ya tidak. Jelas ya? Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini kaidah yang kedua, bahwa tidak boleh kita menjadikan sesuatu sebagai sebab, kecuali apa? Sebab itu harus dibenarkan dalam syariat, nggak dilarang dalam syariat. Dan yang kedua apa? Terbukti secara secara kauni. Ini kaidah yang kedua.
Kaidah yang ketiga, kaidah yang ketiga, tidak boleh bergantung, bertawakal, berharap kepada sebab, sekuat apapun sebab itu bekerja. Tidak boleh bergantung, berharap, gitu ya, bertawakal kepada sebab, sekuat apapun sebab itu bekerja. Nah, ini kaidah ketiga. Kenapa? Karena semuanya Allah yang ngatur. Sebabnya Allah yang cipta, Allah yang kasih kemampuan sebab bekerja, Allah juga yang kasih, yang ciptakan apa? Akibatnya. Kalau begitu semua di tangan Allah. Maka bagaimanapun kekuatan sebab bekerja, itu Allah yang kasih. Maka tetap sandarkan semua kepada, tetap bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalnya dokter, obat. Nah, terbukti secara syar'i, secara kauni, dokter obatnya menjadi sebab orang sembuh, ya kan? Nah, anggaplah misalnya ada dokter ini, langganan dia betul-betul dia cocok ya, istilahnya cocok-cocokan. Cocok dia datang ke dokter lain misalnya ya, dengan penyakit yang sama dan sembuh, datang ke dokter lain sembuh. Nanti ada penyakit lain juga butuh, dokter ini bagus gitu. Ya. Dokter ini bagus, dia lebih lebih ahli dibanding lebih seterusnya. Tapi bagaimanapun juga dia hanyalah sebab. Tidak boleh seorang meyakini apa? Dokter yang menyembuhkan. Tidak boleh. Nah, dia hanyalah apa? Sebab betul dokter obat punya tasir, punya pengaruh terhadap kita dalam artian tadi dia mengobati, dia apa namanya memberikan resep obat dan seterusnya. Dia memberikan taksir, tapi taksir tersebut semua tetap diatur di bawah kehendak Allah dan pengaturan Allah. Maka jangan bergantung kepada sebab, tetap bergantung kepada orang cerita misalnya, wah saya kalau dokter ini. Saya biar kalau sakit ini saya cocoknya pakai obat ini. Jadi biasanya pernah coba obat lain, kalau obat ini langsung gitu. Kayak ketergantungannya, keyakinannya terhadap obat itu seperti itu. Pokoknya kalau obat ini sudah langsung sembuh. Seakan-akan obat yang menyembuhkan. Seakan-akan apa? Obat ini menyembuhkan dengan sendirinya. Menyembuhkan dengan sendiri. Betul dia menjadi sebab datangnya kesembuhan. Ya kan? Betul. Tapi Allah yang memberikan kemampuan itu untuk menyembuhkan. Ya. Allah Ta'ala yang memberikan kemampuan obat tersebut untuk apa? Untuk bekerja. Nah, maka tidak boleh seorang bergantung. Demikian pula rukyah, misalnya rukyah. Nah, saya berapa kali rukyah, beberapa ustadz beda-beda, tapi ustadz ini selalu dia yang selalu. Pokoknya kalau ini ke situ. Ya, pernah coba ustadz lain enggak? Kalau ustadz ini pasti mujarab, gitu pasti keluar gitu jinnya, masalah. Sehingga dia pun bergantung dengan si ustadz, menyandarkan kepada si ustadz atau menyandarkan kepada, saya dia katakan, saya kalau merukyah banyak suara-suara lain saya baca, tapi beberapa apa tidak ini. Tapi kalau ayat kursi, oh langsung. Sehingga dia meyakini ayat kursi yang menyembuhkan, ayat kursi yang membuat. Ini terlarang semuanya. Belajar. Tidak boleh seorang menggantungkan harapannya, tawakalnya kepada sebab. Jelas ya? Tidak boleh. Betapapun kuatnya sebab itu bekerja. Makanya Nabi Ibrahim AS ketika sakit misalnya, oh, mungkin ada tabib, mungkin ada yang diminum, tapi Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfi, dia yang menyembuhkan saya. Jadi tanpa menafikan obat ataupun tabib, menafikan, cuman yang menyembuhkan hakikatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ketiga, bahwa tidak boleh seorang, ya, tidak boleh seorang tidak boleh seorang menisbatkan apa? Tidak boleh menisbatkan sebab itu bekerja dengan sendirinya. Paham ya? Ya, bahwa ini sebab yang bekerja dengan sendirinya, tidak diatur oleh Allah Taala. Ya, tidak diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Dia menyandarkan sepenuhnya itu akibat kepada sebab. Tidak ada campur tangannya Allah. Bukan Allah yang menetapkan, bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang mengatur. Nah, ini kesalahan pertama. Dah. Dan yang terakhir, kaidah yang terakhir, yang keempat terkait dengan sebab akibat adalah menentukan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab
padahal tidak ada landasan syar'i dan kauninya, itu syirik asgar. Mengangkat atau menentukan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni, itu syirik asgar, syirik kecil. Ya, ini kaidah yang keempat. Apa kaidah yang keempat? Hah? Apa tadi? Iya. Kapan seorang mengatakan ini nih sebab nih? Sebab dari ini akibat, ini sebab. Saya tentukan sebab ini sesuatu sebagai sebab, padahal tidak didukung oleh syar'i dan tidak pula kauni, maka itu syirik asgar. Kenapa syirik kecil? Karena di dalamnya terdapat pengakuan bahwa ada pengatur selain Allah. Nah, dalam artian dia masih mengakui Allah Ta'ala yang melakukan ini dan itu. Tapi dia menetapkan bahwa ini adalah sebab, namun tidak ada landasannya. Tidak secara syar'i dan tidak juga secara kauni. Maka ini syirik asghar. Contoh, misalnya seorang meyakini kalau, contohnya Pak Mali lah. Mali. Katanya kalau potong kuku malam-malam ada yang meninggal keluarganya. Apalah gitu ya. Misalnya. Baik. Ini akibatnya adalah bahaya. Apa sebabnya? Gara-gara potong kuku malam-malam. Sekarang kita udah menjadikan potong kuku malam-malam sebagai sebab dapat bahaya. Atau kalau injak kucing baru nggak dikubur, bahaya. Ya, akibatnya adalah bahaya. Apa sebabnya? Nginjak kucing tidak dikubur. Baik. Nah, kita lihat menjadikan kucing, menginjak kucing ini sebagai sebab, ya, melindas kucing, ya, dijadikan sebagai sebab datangnya bahaya. Kita lihat apakah ada keterangan syar'i bahwa menginjak kucing bisa mendatangkan bahaya? Tidak ada. Apakah ada pembuktian secara klinis atau dari sudut pandang ilmu apapun menginjak kucing mendatangkan bahaya? Tidak ada juga. Maka meyakini injak kucing bisa kenapa-kenapa, syirik asgar. Kalau perhatikan, kalau dia masih meyakini Allah kasih saya celaka, Allah akan menurunkan kecelakaan kepada saya gara-gara saya injak kucing dan saya tidak kubur. Dia masih meyakini Allah, makanya masih syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan yang mendatangkan bahaya kepada saya rohnya itu kucing, ini syirik akbar, syirik besar sudah. Paham ya? Kalau dia bilang yang mendatangkan bahaya gara-gara saya injak sampai mati kucingnya, terus rohnya balas dendam misalnya, kucingnya, ini syirik akbar sudah, syirik akbar. Tapi kalau dia mengatakan pas habis injak kucing, tiba-tiba tidak lama misalnya besoknya kecelakaan, terus dia bilang, dan memang gitu ya, ini Allah kasih celaka saya ini, Allah yang bikin saya celaka, tapi karena apa? Gara-gara saya injak kucing tadi malam. Nah, ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia masih meyakini Allah yang menurunkan bahaya. Masih diyakini Allah yang menurunkan bahaya. Cuman dia jadikan Allah menurunkan turunnya bahaya dari Allah, dijadikan sebabnya adalah apa? Injak kucing. Padahal itu tidak ada keterangan syar'i, tidak juga secara kauni. Maka itu syirik kecil. Jadi kaidah yang terakhir yang keempat adalah menetapkan sesuatu sebagai sebab. Padahal, ya, kaidah yang keempat, menetapkan sesuatu sebagai sebab. Padahal itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab kauni, maka hukumnya syirik asgar. Paham ya? Nah, kalau dia sebab syar'i tapi bukan kauni, itu tidak syirik. Ya, karena kan masih masih sebab syar'i. Paham? Kalau dia sebab syar'i tapi bukan kauni, maka syirik. Atau dia kauni tapi tidak syar'i, seperti mencuri tadi untuk mendapatkan uang, baik, itu bukan syirik. Walaupun bukan sebab syar'i, tapi minimal masih sebab kauni, masih sebab kauni. Demikian pula sebabnya, sebaliknya, makan daun kelor supaya obat COVID. Ada orang makan daun kelor dengan niat sembuh dari COVID. Bukan syirik. Kenapa? Walaupun bukan sebab kauni, itu tidak dilarang oleh syariat. Ya kan? Nah, kapan syirik? Kalau bukan sebab syar'i, bukan juga sebab kauni. Dua-duanya bukan. Kauni tidak, syar'i tidak, ini syirik. Paham ya?
Nah, ini 4 kaidah terkait dengan sebab akibat yang perlu diperhatikan dengan baik sebelum kita masuk membacakan hadisnya. Nah, sekarang kalau sudah paham 4 kaidah ini, kita lihat qala rahimahullah bab minasyirik, termasuk syirik memakai gelang ya yang terbuat dari logam atau kait benang, wanahwihim atau yang selainnya. Ini menunjukkan bahwa bukan masalah bahannya yang dipermasalahkan, bukan juga ditaruh di lengan, di leher, di pinggang, di mana, di kaki ya. Bukan masalah letaknya di tubuh ditaruh, tapi masalahnya adalah dia menjadikan gelang itu, tali itu sebagai sebab untuk raf'il bala, mengangkat musibah yang turun atau mencegah dafiha, mencegah turunnya. Perhatikan. Ingat kaidah syirik kecil apa? Semua syirik kecil pasti bisa menjadi syirik besar. Nah, sekarang termasuk syirik memakai kalung, benang dan semacamnya, ya, gelang dengan tujuan, dengan keyakinan bahwa gelang ini menjadi sebab saya terhindar dari bahaya. Gelang ini, cincin ini menjadi sebab saya tidak terhindar dia terhindar dari bahaya atau untuk mendapatkan manfaat. Sebabnya semua gara-gara ini. Kita katakan selama dia masih meyakini Allah yang mengangkat bahaya, selama dia masih meyakini Allah yang mendatangkan kebaikan, cuman lewat gara-gara cincin ini, gara-gara gelang ini, maka itu syirik apa? Syirik kecil. Yang penting dia masih meyakini Allah. Allah yang turunkan kebaikan, Allah yang hindarkan bahaya dari saya, Allah yang angkat itu bahaya dari saya. Kenapa Allah berikan saya kebaikan ini? Sejak saya pakai di cincin. Nah, cincin ini sebabnya. Allah yang kasih tapi gara-gara cincin. Ini namanya apa? Syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini cincin ini memang yang mendatangkan, ini cincin punya kekuatan, ini gelang punya kekuatan, ini gelang yang kasih saya ini, penghuninya ini gelang, ya, yang kasih saya ini dan itu. Nah, ini syirik apa? Akbar sudah, karena tidak ada lagi Allah di situ. Dia sudah meyakini benda inilah yang mendatangkan maslahat atau mudarat. Paham perbedaannya ya? Jadi kalau misalnya ada orang beli batu akik, ya, batu akik pas ada cincin. Terus setelah dia pakai, ya mungkin karena Allah ingin menguji dia, tiba-tiba nasibnya bagus. Dia dapat bertubi-tubi kebaikan. Terus dia bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah yang kasih semua ini. Tapi sebab saya sejak saya pakai cincin ini, ini saya kayak ini cincin sebabnya, ini batunya ini. Ya, tapi dia masih meyakini apa? Allah yang kasih. Maka ini syirik asgar. Kenapa? Menjadikan batu sebagai sebab datangnya apa? Kebaikan. Baik, apakah batu ini menjadi sebab kebaikan secara syar'i? Tidak. Secara kaulit ada bukti klinisnya, bukti di lapangan bahwa memang ada hubungan sebab akibat batu dengan kebahagiaan? Tidak. Maka ini syirik. Tapi kalau dia meyakini ini batu sakti, nggak ada Allah sudah. Dia tidak pikir Allah. Ini batu sakti, ini batu ada penghuninya, ini yang menjadi sebab ini dan itu. Ini jadi penglaris, ini yang syirik akbar. Jelas ya? Syirik akbar. Kalau dia bilang Allah yang kasih laris dagangan saya, gara-gara saya pakai cincin ini syirik kecil. Tapi kalau cincin ini yang melariskan dagangan saya, syirik akbar. Paham perbedaannya? Baik. Nah, karena itu ada kalimat penulis rahimahullah, minasyirki. Di sini beliau memberikan hukum tapi global. Kenapa? Karena hukumnya juga tergantung, ada tafsir di dalamnya. Termasuk syirik memakai gelang, apalagi benang dan semisalnya untuk mengangkat bala atau mencegahnya. Syirik apa yang dimaksud di sini? Minasyirki di judul bab termasuk kesyirikan. Syirik apa di sini? Hah? Asgar? Tadi. Syirik di sini umum. Pokoknya syirik. Syiriknya syirik apa? Tergantung. Kalau dia meyakini halqa dan khaid menjadi sebab, Allah yang kasih tapi ini sebabnya, maka syiriknya syirik asgar. Tapi kalau dibilang ini mentong yang kasih, ini batu, ini apa namanya, gelang yang kasih, ada kekuatannya, ada penghuninya, ada begini, bukan Allah, maka ini syirik akbar. Maka kalimat minasyirik di sini dibiarkan dalam bentuk umum. Termasuk kesyirikan, pokoknya syirik. Kalau ada tanya syirik apa? Nah, baru tergantung. Bisa akbar, bisa asgar, tergantung keyakinannya dia. Jadi syirik di sini bisa akbar, bisa asgar, tergantung keyakinannya. Masih meyakini Allah atau tidak? Kalau meyakini Allah, syirik kecil. Kalau tidak meyakini Allah, syirik besar. Baik. Sudah ya, ini maksud dari bab ini. Untuk menetapkan atau menjelaskan bab ini, penulis rahimahullah membawakan 5 dalil. Membawakan 5 dalil.
4 dalil dari hadis, satu dalil dari hadis, satu dalil dari ayat Quran, 3 dalil dari hadis, dan satu ayat berupa asar. Ya, asar dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Wa qaulillahi ta'ala, Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Al-ayat. Lanjutannya apa? Hah? Hal hunna kashifatu dhurri au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka ini, afara'aytum, bagaimana menurut kalian tentang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah? Ya, tentang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Kalau Allah menginginkan kepada saya mudarat, Allah mau turunkan bahaya mudarat kepada saya, apakah sembahan ini bisa mencegah? Apa jawabannya? Jelas tidak bisa. Kalau Allah menginginkan saya mendapatkan bahaya, itu sembahan selain Allah kalian tidak bisa mencegahnya, tidak bisa menerap. Au aradani bi rahmatin, atau sebaliknya, kalau Allah ingin saya mendapatkan rahmat, al hunna mumsikatu rahmati. Ini mereka tidak mampu menolak rahmatnya Allah, ya kan? Nah, artinya apa? Tidak ada yang bisa menurunkan bahaya, tidak ada yang bisa menurunkan rahmat kecuali Allah. Tidak ada yang mampu selain Allah Ta'ala mendatangkan rahmat dan apa? Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat, rahmat, mendatangkan bahaya dan seterusnya kecuali Allah Ta'ala. Dan Allah sudah terangkan, saya turunkan rahmat saya kalau sebabnya ini. Saya turunkan musibah kalau sebabnya, atau hukuman, azab dan seterusnya kalau sebabnya ini. Kita jangan sembarangan mengatakan Allah turunkan rahmat gara-gara cincin ini. Enggak boleh, itu syirik kecil. Allah kan sudah bilang hanya Allah yang turunkan. Hanya Allah yang turunkan manfaat, apa mudarat, Allah yang menurunkan manfaat. Sekarang kalian bertanya, bagaimana caranya? Apa sebabnya Allah menurunkan rahmat? Nah, Allah sudah terangkan semua sebab-sebab rahmatnya. Allah sudah terangkan semua sebab-sebab turunnya bala. Hindari itu. Jangan menentukan sendiri. Oh, ini kayaknya gara-gara ini nih. Gara-gara ini nih Allah turunkan. Gara-gara ini nih Allah tidak turunkan. Baik, tidak boleh. Itu taqawul Allah bi ghairi ilm. Berkata sama Allah tanpa ilmu. Baik, sisi pendalilan ayat ini jelas. Ayat ini jelas mengatakan tidak ada yang bisa menolak bahaya dari Allah dan tidak ada yang bisa menolak rahmat dari Allah. Semua bahaya, semua rahmat dari Allah. Maka jangan pernah meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan rahmat, yang bisa mendatangkan bahaya. Itu kan mirip sama kayak tadi ya. Kalau kamu meyakini cincin ini yang mendatangkan, nah ini sudah. Ini yang dimaksud dalam ayat pelanggaran. Meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan bahaya, menolak bahaya, menjadi penglaris, menjadi ini, menjadi itu, menjadi sebab datangnya rezeki. Kalau kamu yakini itu pada benda-benda ini, inilah kesyirikannya orang musyrikin Quraisy. Walaupun kamu tidak sembah-sembah itu batu cincin, tapi keyakinannya sama. Ini yang mendatangkan. Baik. Tapi kalau kamu masih meyakini Allah cuma lewat cincin ini padahal tidak ada keterangannya jelas, maka itu syirik. Baik. Sisi pendalilan ayat ini jelas, sisi pendalilan ayat ini jelas bahwa termasuk kesyirikan kalau seorang meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan bahaya atau mendatangkan rahmat, itu syirik. Kalau ada yang bertanya, ini kan ayat tentang syirik akbar. Oke lah, berlaku untuk yang syirik akbar juga, yang meyakini cincin yang mendatangkan. Tapi kenapa juga dipakai untuk yang syirik asgor? Yang mengatakan Allah tapi gara-gara ini. Allah yang datangkan tapi gara-gara ini. Okay? Kenapa? Kenapa ayat ini juga dipakai untuk syirik asgor? Kalau untuk syirik akbar jelas. Karena memang ini berlaku, ayat ini turun untuk kaum musyrikin yang syirik akbar. Tapi kenapa ayat ini dipakai untuk syirik asgar? Perhatikan salah satu kaidah penting dalam berdalil dalam masalah akidah. Semua dalil tentang syirik akbar bisa dipakai untuk apa? Mengharamkan syirik asgar. Paham? Semua dalil yang mengharamkan syirik akbar itu bisa dipakai untuk mengharamkan syirik asgar. Perhatikan kaidah ini. Ini kaidah dari zaman sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW senantiasa melarang perbuatan syirik asgar dan berdalil dengan apa? Syirik akbar. Saya ulangi, para sahabat dari zaman para sahabat mereka melarang, mengharamkan, mengancam syirik kecil berdalil dengan ayat yang menyebutkan syirik
Paham sampai sini? Baik. Wa an Imran bin Husain anna Nabi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufar. Faqala ma hadhihi qala min al-wahina. Qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bi. Dari Imran bin Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada tangan seseorang terdapat gelang yang terbuat dari sufar, logam, kuningan, tembaga atau yang semacamnya ya. Ya. Jadi halqanya gelangnya terbuat dari logam itu. Dia lihat Nabi SAW melihat pada tangan orang itu ada halqatun min sufar. Maka Nabi SAW bertanya, "Mahadi, apa ini?" Ya, ini pentingnya istifsar, mengklarifikasi sebelum menghukumi. Nabi tidak langsung bilang, "Woi, apa ini? Lepaskan," gitu ya. Enggak, ditanya dulu. Karena jangan sampai dipakai cuman ada faktor-faktor lain gitu. Jelas ya? Nah, Nabi tanya klarifikasi dulu, "Apa ini? Apa yang kamu pakai ini?" Kata sahabat Imran bin Husain, "Qala min al-wahina." Orang yang ditanya menjawab, "Ini al-wahina." Al-wahina itu adalah tadi dia pasang untuk mencegah bala. Mencegah apa? Bala. Ini saya pakai supaya Allah lindungi saya dari bahaya, dari keburukan, supaya Allah lindungi saya. Faqala Nabi SAW bersabda, "Inziha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahna." Karena itu yang kamu pakai itu hanya membuat kamu bertambah lemah. Jelas ya? Membuat engkau bertambah sakit, bertambah lemah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu meninggal dalam keadaan itu masih kamu pakai, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, riwayat Ahmad dengan sanad yang labas tapi sanad yang hasan. Jelas ya? Di pendalilannya. Ini kita bilang kalau orang ini meyakini gelangnya yang mengangkat bahaya, ini syirik akbar. Tapi kelihatannya di sini apa? Karena ini sahabat Nabi SAW, sampai sini. Nah, atau mungkin bisa jadi, tapi dalam keadaan sahabat ini belum tahu, mungkin baru masuk Islam atau tersembunyi masalah ini, karena ini masih amalan apa namanya amalan kaum musyrikin rata-rata di zaman itu, sehingga mungkin mereka berpikir tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ternyata Nabi SAW mengatakan jangan lepaskan itu, lepaskan itu, karena itu membuat kamu semakin lemah. Kalau kamu meninggal dan itu barang masih pernah kamu pakai, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Lihat, termasuk ke kesyirikan. Zahir hadisnya menunjukkan ini syirik akbar. Zahirnya. Berarti dia meyakini gelang inilah yang mengangkat bahaya. Mencegah turunnya apa? Bahaya. Ini syirik apa? Akbar. Maka langsung diingkari oleh Nabi SAW. Lepaskan. Buang. Kamu tidak beruntung selama-lamanya. Kalimat tidak beruntung selama-lamanya. Selama-lamanya menunjukkan syirik apa? Akbar. Zahirnya seperti itu. Zahirnya seperti itu. Ini sisi pendalilannya. Ini sisi pendalilannya. Baik. Sudah ya. Nanti akan diterangkan bismillah taala lebih lanjut. Ini sisi penilaiannya dulu ya. Kemudian walaupun sekali lagi kita katakan ya ini berlaku untuk syirik kecil juga ya. Walaupun kalimat tidak beruntung selama-lamanya, zahirnya menunjukkan syirik akbar, tapi nggak ada masalah. Jelas sampai sini? Nah, nggak ada masalah. Bisa jadi ini juga bisa diarahkan kepada syirik asgar. Baik. Saya kira cukup dulu. Nanti dari berikutnya. Karena kebiasaan qadar sallallahu alaihi wa sallam